Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama bersyukur kepada Allah dan kita wujudkan dalam bentuk berbagai macam zikir. Dan marilah kita malam hari ini melanjutkan zikir kita, tilawah bersama yang kita mulai dari surat Ad-Dukhan, surat 44 dari ayat 1. Surat Ad-Dukhan surat 44 dimulai dari ayat 1. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min 'indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul 'alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Anna lahumul dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Thumma tawallaw 'anhu wa qalu mu'allamun majnun. Inna kashiful 'adzabi qalilan innakum 'aidun. Yawma nabtishul batashatal kubra. Inna muntaqimun. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. An addu ilayya ibadallah. Inni lakum
alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin wa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa illam tu'minu li fa'tazilun fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun fa asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalik wa awrathnaha qauman akharin fama bakat alaihimus samaa'u wal ard wa ma kanu munzarin. Sadaqallahul azim. Mari sekarang kita lanjutkan mempelajari surat Al-Mu'minun, dimulai dari ayat 112. Kita baca ayat 112 sampai dengan akhir 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. Qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illahu rabbul arsyil karim wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin. Qala, berkata, siapa yang berkata? Ay Allah. Allah berfirman lahum, kepada penduduk neraka jahanam, bilisani malikin, firman Allah melalui lisan, tersuarakan melalui malaikat Malik, malaikat yang menjaga neraka. Taubikon, tujuan kalimat ini disampaikan kepada orang kafir, taubikon untuk mencemooh, untuk mengungkit-ungkit kesalahan mereka, artinya menambah siksaan bagi mereka.
Apa yang Allah firmankan melalui malaikat Malik, sebuah pertanyaan, kam labithtum fil ardi adada sinin. Kam labithtum, berapakah lamanya tinggal kalian fil ardi di bumi. Ai fid dunya, maksudnya kalian itu tinggal di dunia berapa lama. Allati tatlubuna antarji'u ilaiha, satu kesempatan yang sekarang kalian minta untuk dikembalikan ke kehidupan itu. Kalian kok minta dikembalikan ke dunia lagi? Memang dulu kalian itu sudah tinggal di dunia berapa lama? Itu pertanyaan. Yang pertanyaan itu sebenarnya bukan untuk dijawab, karena pertanyaan itu sebenarnya tambahan siksaan bagi mereka. Kalau kemarin kita membaca bagaimana penduduk jahanam itu merasakan siksaan yang tak terhingga, tak terperikan. Masuknya saja sudah sakit, nanti sampai di tempatnya juga sakit, sehingga bertahun-tahun, ribuan tahun mereka hanya menjerit. Jeritan-jeritan yang kemarin sudah digambarkan. Ada beberapa protes, kata-kata yang selalu mereka teriakkan, lalu beberapa permintaan yang selalu mereka kumandangkan ganti berganti dari masa ke masa. Sampai pada saatnya mereka tidak bisa berkata-kata lagi, kecuali mereka hanya melakukan dua hal. Jadi yang terdengar itu hanya zafiru wa syahik. Zafirun, rintihan. Jadi hanya merintih. Kalau orang di dunia sakit itu bilang aduh, atau bilang ya apalah bentuk rintian. Kemudian jeritan. Jadi jeritan itu seperti binatang yang kesakitan lalu dia mengeluarkan suara khas. Suara khasnya binatang kesakitan. Setelah orang-orang ahli jahanam itu nanti menerima siksaan itu dan tidak mendapat respon, artinya permintaan mereka untuk dikembalikan ke dunia nggak dituruti, permintaan dikeluarkan dari neraka nggak dituruti, semua permintaan mereka ditolak oleh Allah. Akhirnya mereka tidak lagi bisa bersuara. Yang sebelum itu mereka menjerit-jerit itu dengan suara atau menjerit-jerit dengan kalimat. Ada suara yang disuarakan. Itu kita nanti kalau ada di jahanam. Semua akan masuk di jahanam. Ada yang sekilas, ada yang sebentar, ada yang melintas, ada yang cuma lewat di atasnya kemudian langsung ke surga. Tinggal seberapa amal dan seberapa dosa. Ada kemarin Allah pamerkan salah satu siksaan yang dialami oleh penduduk jahanam itu adalah di ayat 111. Orang yang dulu mereka hina, itu ternyata sekarang dimuliakan oleh Allah. Siapa? Mereka orang-orang fakir, mereka orang-orang miskin, mereka orang-orang yang ketika di dunia tampak tidak sukses. Mereka yang pekerjaannya hanya ibadah dan hidupnya difokuskan untuk mendekatkan diri. Hidupnya difokuskan untuk taqarrub kepada Allah. Orang yang rajin ibadah secara akal mereka tidak akan bisa menyaingi kekayaan orang yang tidak rajin ibadah. Orang rajin ibadah itu sama-sama buka toko, itu diselingi sholat duha, diselingi baca Quran, diselingi sholat duhur, diselingi sholat asar, diselingi sholat maghrib, masih pakai baca Quran, masih ngikuti pengajian. Sementara yang tidak beriman, yang tidak taqarrub kepada Allah, waktunya total, habis waktunya untuk kerja. Itu baru dari waktu, belum beli dari segi mindset. Orang beriman meyakini rezeki yang diterima itu alat untuk ibadah. Terima berapapun dikasih orang, kasih fakir miskin, kasih yatim piatu. Dia hanya menggunakan secukupnya, sepantasnya, sewajarnya. Sehingga dia nggak kelihatan sukses, rumahnya nggak mewah, kendaraannya nggak bagus, perhiasannya nggak baik-baik. Ya secukupnya lah, sesuai dengan kadar. Bukan berarti kalau mobil mewah itu berlebih-lebihan, belum tentu. Kalau dia pantas dan dia cukupnya dengan itu, ya itu wajar. Dan belum tentu orang yang kaya raya lalu mobilnya jelek itu menjadi wajar. Itu menjadi nggak wajar juga. Kan Allah hadirkan orang pinter, orang kaya,
itu menjadi wal yajidu fikum ghildah. Hendaklah orang-orang kafir itu menemui kamu, mereka itu pikir-pikir kalau akan melakukan penyerangan, sehingga mereka mendapati kamu dalam keadaan penuh kekuatan. Orang kafir itu kalau akan nyerang orang mukmin, kalau yang dilihat itu orangnya pinter-pinter, orangnya kaya-kaya, dan itulah terlihat dari rumahnya, terlihat dari kendaraannya, mereka pikir-pikir. Dan itu nyata, itu kenyataan. Tapi kalau tinggalnya di bedeng semua, rumahnya jelek-jelek, kendaraannya jelek-jelek, pekerjaannya remeh-remeh, goblok-goblok, wah itu semena-mena mereka. Mereka mau bikin aturan, mau bikin penyiksaan, mau bikin penindasan, orang kafir tidak mikir-mikir udah. Tapi kalau yang mau ditindas orangnya kaya mikir. Jadi dihadirkan untuk itu. Dihadirkan tuh menjadi penghalang orang kafir berpikir ulang untuk melakukan perbuatan yang merugikan. Tapi tidak dihadirkan untuk menjadi supaya orang mukmin yang lain iri, supaya orang mukmin yang lain mengalami kesusahan atau dia bangga. Jadi nggak ada gunanya kalau dibangga-banggakan, ilmu dibangga-banggakan, tempat tinggal dibangga-banggakan, nggak ada gunanya. Bukan untuk itu, tetapi ada ibadah yang memang dengan harta. Nah, orang-orang yang dicemooh orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang hidup di lingkungan orang-orang mukmin mayoritas, dan mereka memang tidak menampakkan kekayaannya. Kebetulan mereka nggak menampakkan kekayaannya. Sehingga di dunia mereka hina-hina, babu mereka, budak mereka, dan mereka yakin bahwa mereka adalah orang-orang gagal. Orang-orang mukmin itu orang-orang gagal, orang-orang yang tidak pernah mencapai kebahagiaan di dunianya. Dia miskin, dia rendah, dan dia pantas dihina. Ternyata Allah tambahkan siksaan penduduk jahanam itu dengan ditampilkannya orang-orang mukmin yang dulu mereka hina, itu sekarang mereka dijayakan oleh Allah. Mereka dibuat orang-orang yang mulia, dijadikan orang-orang yang mulia. Kenapa? Karena Allah menguji mereka dan mereka berhasil melewati ujian, yaitu mereka melewatinya dengan sabar. Sabar ketika dihina. Itu kan ujiannya orang miskin. Ujiannya orang miskin itu sabar apa enggak? Sabar dihina, sabar direndahkan, sabar nggak dihormati. Nanti beda lagi dengan ujiannya orang kaya. Kalau orang kaya nggak dapat ujian yang itu, dia dapatnya ujian mampu bersyukur apa enggak, mampu adil atau mengakui bahwa itu dari Allah apa enggak. Masing-masing ada ujiannya. Sehingga orang-orang kafir makin tersiksa. Orang-orang yang di jahanam itu makin tersiksa nanti di akhirat. Sekarang mereka seenaknya melecehkan orang mukmin. Nanti ada lagi bentuk siksaan itu berupa pertanyaan. Yaitu ketika Allah berfirman melalui malaikat Malik, kam labithtum fil ardi. Kalian kok minta dikembalikan ke dunia? Memang kalian itu di dunia dulu berapa lama? Banyak ayat, banyak hadis yang memang nanti di akhirat orang itu akan ditanya oleh Allah setelah orang itu membandingkan bahwa di dunia itu seakan-akan waktu yang selama-lamanya, di dunia itu seakan-akan kehidupan yang sebenarnya, terutama untuk orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat. Dan itu banyak jumlahnya. Orang yang sekarang tidak percaya kepada akhirat itu banyak. Dia pentingnya itu pokoknya sekarang. Yang penting di dunia itu enak, di dunia itu tenang, di dunia ini mendapatkan apa yang diinginkan, itu sudah berhasil. Padahal ternyata itu hanya sekelumit bagian dari perjalanan hidup. Walaupun orang umurnya 100 tahun, itu hanya sekelumit dari perjalanan. Kalau Allah menggambarkan di Al-Quran itu satu hari di akhirat, fiyaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dalam satu hari yang di akhirat itu, kalian akan menghitung satu hari itu sama dengan 1000 tahun, sebagaimana yang kalian hitung tahun yang ada di dunia, 1000 tahun.
Berarti 1 jam di akhirat sama dengan 41, coba dihitunglah nanti. 41 tahun itu sama dengan 1 jam di akhirat. Jadi kalau orang mati di usia 41 itu sama dengan dia baru hidup 1 jam. 1 jam. Kalau di umur 60 tahun mati itu sama dengan 1 jam setengah. Saya berarti belum ada 1 jam setengah. Kalau umur saya baru 54, ya berarti 1 jam lebih 1/4 lah. Baru hidup di dunia itu. Dibanding dengan di akhirat. Kalau orang nggak sabar dengan penderitaan di dunia padahal pendek, maka dia harus sabar dengan penderitaan yang panjang nanti di akhirat. Sengsara-sengsaranya kita di dunia, itu paling cuma berapa jam dibanding dengan di akhirat. Andaikan, dan itu nggak mungkin. Allah tidak mungkin menciptakan kehidupan sepanjang hidup itu menderita semua. Pasti sekali waktu kita pernah diberi kebahagiaan. Andaikan 60 tahun itu isinya menderita semua. Jadi 60 tahun itu isinya dilecehkan orang, miskin, bodoh, penyakitan. Itu 60 tahun terus-terusan. Tidak pernah disanjung. Pokoknya dilecehkan, diledek, dihina, dicaci maki. 60 tahun terus-terusan. Itu tidak ada artinya dibanding dengan kalau dia hidup 1 hari saja di akhirat, lalu dia dimuliakan. Itu nggak ada artinya. Artinya waktu 60 tahun yang dijalani itu hanya sebanding 1 jam setengah kalau kita ngikuti perbandingan waktu dunia dan akhirat. Tetapi yang namanya waktu itu sebuah relativitas. Relativitas itu begini, waktu itu tidak bisa ditentukan sebenarnya. Yang kita pakai waktu itu kan hitungan jarum yang berputar dari 1 ke 60. Itu namanya 1 menit. Jadi detik-detik yang berputar itu 60. Sekitar 60 menit itu menjadi 1 jam. Itu kan terus-terusan. Tapi yang namanya kalau kita ditanya lama apa sebentar gitu, ya relatif. Perasaan kayaknya belum lama, ternyata lama. Perasaan kayak sebentar. Kamu tadi tidur lama enggak? Perasaan cuma sebentar, padahal lama. Ashabul Kahfi itu tidur 300 tahun. Ketika ditanya, berapa lama tidur kita? Setengah hari kayaknya. Karena itu relatif. Itu relatif. Orang kalau lagi seneng itu waktu lama enggak terasa pendek. Tapi kalau lagi susah, waktu pendek itu terasa panjang. Kalau lagi sumpek, itu lampu merah itu kayaknya bikin susah. Kalau lagi bahagia, apapun itu kelihatan menyenangkan. Jadi kalau lagi bahagia, lihat pantai itu indah. Tapi kalau lagi sumpek, lihat pantai itu ya menyedihkan. Pokoknya nggak ada enak-enaknya lah orang nggak bahagia itu. Semua akan tampak menyusahkan. Dan waktu itu tampak panjang. Nah, di dunia itu sebenarnya nggak ada panjangnya, karena pertanyaan ini ditanyakan oleh Allah kepada orang kafir setelah orang kafir itu membuktikan akhirat itu ada. Dulu mereka beranggapan akhirat itu nggak ada dan tidak ada masa setelah kematian. Aifid dunya allati tatlubuna antarji'u ilaiha. Sebenarnya berapa lama kalian itu pernah tinggal di bumi, di dunia, yang kenapa kalian kok minta diulangi untuk hidup di dunia? Ada sinina dengan menghitung bilangan tahunnya. Ada dengan perhitungan sinina berapa tahun. Tamyizun sebagai pembeda lakum bagi kalian. Wal ghardu min hadza su'ali at-tabkitu. Tujuan daripada pertanyaan ini tafsiran Imam Nawawi. Tujuan daripada pertanyaan kam labistum itu adalah at-tabkitu, bentuk lain daripada mengolok-olok atau menyiksa dengan cara melecehkan. Li'annahum, karena orang-orang kafir penghuni neraka jahanam kanu la yu'adduna lutsa illa fi darid dunya. Karena mereka tidak pernah menganggap ada tempat diem, tidak pernah menganggap ada kehidupan illa fi darid dunya, kecuali tinggal di dunia. Jadi orang-orang kafir sampai sekarang, orang kafir itu meyakini hidup ya sekali saja di dunia itu tok. Jadi mereka berbuat apa saja yang penting hasilnya bisa
dunia. Orang beriman kan tidak. Orang beriman sekarang berbuat banyak, berbuat apa saja dan tidak melihat, tidak ingin melihat hasilnya sekarang. Tidak apa-apa, kita sholat rajin, bertubi-tubi puasa, beramal baik terus-terusan, dan tetap sengsara hidupnya, itu nggak apa-apa. Bagi orang mukmin nggak apa-apa. Dan itu bukan sebuah kegagalan atau penolakan amal. Aduh, amalku ditolak. Nah, kenapa? Aku sudah tahajud tiap malam, utang nggak lunas-lunas, keluarga berantakan, istri nggak nurut, anak bikin sumpek, tetangga rewel terus. Hidup nggak beres-beres padahal sudah tahajud. Itu bagi orang mukmin tidak apa-apa. Dan itu bukan kegagalan ibadah. Mengapa? Karena orang mukmin yakin semua ibadahnya itu akan dia lihat nanti di akhirat, bukan di dunia ini. Sementara dunia ini adalah bonus. Bonus dari Allah, dan itu ujian sekaligus ada pertanggungjawabannya. Kalau dikasih enak, nanti pertanggungjawabannya berat. Kalau dikasih sulit, maka pertanggungjawabannya ringan. Kalau dia lolos, dia berhasil, lebih enak, lebih pilih diuji sulit. Jadi kalau orang tahu ujian kenikmatan itu berat nilainya, amanah itu berat nilainya, orang itu pilih diuji sakit, pilih diuji nggak dapat amanah, pilih diuji nggak dapat pangkat. Kalau tahu. Tapi kan ya apa gunanya hidup sepanjang hidup cuman sengsara. Ya kalau dibanding akhirat nggak ada apa-apanya. Sehingga orang akan menyesal kenapa dia dulu minta jadi bupati, minta jadi presiden, minta jadi pejabat, minta jadi orang kaya, minta jadi ini dan itu, ternyata itu memberatkan dia di akhirat. Besok justru kita itu bersyukur kepada Allah dan tambah-tambah syukurnya. Alhamdulillah kok ada corona itu. Itu senang banget besok itu. Bisa mengurangi dosa, maksiatnya berkurang. Ya hartanya ya berkurang, tapi kan dengan harta yang berkurang kita nggak mikir aneh-aneh sekarang. Nggak menjadi ambisius, nggak berani merencanakan yang macam-macam. Dulu kan rencananya hebat-hebat, seakan-akan kita maha kuasa. Begitu kena corona, baru tahu ternyata makhluknya nggak kelihatan, kuatnya luar biasa. Ternyata itu makhluknya Allah. Jadi kita baru tahu. Jadi ketika nanti di akhirat ditanyakan, maka bentuk pertanyaan itu sesungguhnya bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi itu pertanyaan as-su'alu lit-tabqit. Ala hadza su'alu tabqitu li'annahum kanu la yu'aduna lutfa illa fi dunya, karena dia hanya meyakini kehidupan dunia. Orang kafir itu hanya berusaha untuk menikmati dunia. Yadhunnuna, mereka meyakini, mereka menduga dengan dugaan kuat, annal fana'a yadumu ba'dal mauti, bahwa yang namanya kehancuran, yang namanya fana, yang namanya kehidupan yang sudah pasti hancur, ketiadaan itu akan ada setelah kematian. Jadi yang ada setelah kematian adalah ketiadaan. Wala i'adatah, dan tidak mungkin ada proses kehidupan kembali. Falamma hasalu finnari, ketika mereka sampai ke neraka, ternyata ujungnya mereka menemui neraka. Wa aiqanu annahum mukhalladuna, dan ternyata mereka membuktikan dan akhirnya yakin bahwa mereka pasti akan kekal. Nggak ada harapan untuk mentas dari neraka. Nggak ada harapan. Apa yang digunakan alat untuk mentas? Kalau kita pernah punya iman, itu masih punya harapan. Ya Allah, aku sekarang disiksa di neraka karena dosaku di dunia banyak, lalu disiksa. Tapi kita pernah beriman kepada Allah. Orang itu akan bersyukur sekali dulu pernah sholat. Bersyukur sekali dulu pernah berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga kenapa kita itu harus bersyukur kepada Allah? Maka bersyukurlah atas iman dan Islam. Itu nanti akan terbukti ketika dia di jahanam. Ketika dia masuk jahanam, tidak ada yang bisa dia harapkan kecuali iman dan Islam itu. Maka bagi yang tidak pernah iman, tidak pernah Islam, ya sudah, habis, nggak ada harapan. Kita mungkin juga akan masuk ke jahanam itu. Orang dosa kita juga banyak banget. Ibadah kita juga nggak sebanding dengan maksiat kita. Tetapi kita punya harapan bahwa kita itu pernah ke masjid, pernah baca Quran, pernah ngaji, dan itu yang akhirnya kita syukuri.
Jadi kalau sekarang kita syukuran karena jadi bupati, syukuran karena jadi lurah, syukuran karena jadi camat, syukuran karena naik pangkat, nanti akan kebalik di akhirat. Yang membuat kita bersyukur itu karena kita pernah sholat. Maka orang yang berhasil sholat itu harus bersyukur. Alhamdulillah Allah takdirkan kita berhasil sholat. Orang yang bisa menghindari maksiat itu harus bersyukur. Alhamdulillah ada cewek cantik, kerayu dan kita nggak kegoda. Alhamdulillah ada harta numpuk tapi nggak halal dan kita selamat, nggak sampai nyentuh. Itu nanti yang kita syukuri. Jadi mensyukuri karena bisa melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, dan mensyukuri karena bisa menghindari kemaksiatan. Sementara orang-orang yang kafir itu tidak punya, modal itu tidak punya, sehingga mereka yakin bahwa mereka di jahanam itu pasti akan mukhalladun, mereka akan dikekalkan, pasti akan abadi. Sa'alahumullahu kam labithtum fil ardi, Allah bertanya kepada mereka, kam labithtum, berapa lama kalian bertahan tinggal fil ardi, di muka bumi. Fa innahum fiha tamakkanu minal ilmi wal amali, karena mereka pernah tinggal di muka bumi itu dan mereka pernah diberi kewenangan, pernah diberi kemampuan untuk mendapatkan ilmu dan melakukan perbuatan. Jadi mereka pernah diberi. Jadi Allah itu kan tidak sekedar menghidupkan begitu saja. Allah juga membekali. Orang kafir ya dibekali, orang iman ya dibekali. Apa bekal itu? Orang itu tidak ada yang lahir langsung kaya, tidak ada. Orang lahir langsung pinter juga nggak ada. Orang bisa kaya itu kan dia pernah berpikir untuk bisa mikir. Pernah bisa mikir kaya. Jadi salah satu kuncinya kalau pengen jadi kaya katanya, jangan membenci orang kaya. Jadi kalau membenci orang kaya itu kan menjauhi namanya. Jadi orang kaya itu biarin aja, jangan dibenci itu. Wah, apa orang kaya itu sombong. Jangan pernah membenci orang kaya, jangan pernah suudzon dengan orang kaya, nggak bakal kaya kamu. Itu motivasi kalau pengen kaya. Kalau nggak pengen ya benci aja. Untuk jadi orang kaya itu mindsetnya harus terbangun. Mindsetnya harus terbangun. Dia nggak membenci orang kaya dan dia merencanakan rencana-rencana besar, rencana rumah besar, rencana sesuatu yang besar. Mimpinya juga mimpi-mimpi yang besar. Allah masukkan ke dalam pikirannya ide-ide. Temennya nggak mikir itu, dia mikir itu. Temennya nggak mikir jualan barang rongsokan, dia mikir. Temennya nggak pernah tahu peluang, dia tahu peluang. Dia kok tahu peluang itu apakah dari pikiran sendiri? Enggak. Itu ilham dari Allah. Itu namanya ilmu. Korun itu bisa kaya karena diberi kesempatan, diberi ilmu, diberi kekuatan untuk melakukan. Allah berikan kepada orang kafir, mereka bisa kaya lalu bisa ngenyek Tuhan. Bisa menghina orang-orang mukmin. Itu bukan kemampuan mereka sendiri. Yang bikin kaya mereka itu Allah. Yang bikin mereka pintar juga Allah. Lalu mereka salah gunakan. Allah pernah berikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak beriman untuk melakukan perbuatan dan kekuatan untuk memiliki pengetahuan. Tazkiran lahum, untuk mengingatkan kembali kepada mereka, bi annalladzi dhannuhu tawilan fahuwa qalilun, bahwasanya apa yang selama ini mereka yakini sesuatu yang panjang ternyata pendek. Sesuatu yang kekal ternyata nggak kekal. Sesuatu yang menyenangkan ternyata nggak menyenangkan. Dan dunia itu kenyataannya selalu menipu. Selalu menipu. Orang kalau mengandalkan dunia, dia tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Kalau dia mengandalkan pangkat, dia akan khawatir dengan pangkat. Karena pangkat itu akan berakhir. Orang kalau mengandalkan harta, jadi gini, orang curiga itu tersiksa. Orang curiga tersiksa. Kalau kita naik bis, nggak bawa uang, uangnya ngepres untuk naik bis saja, ada dompet isinya itu cuman nota atau kertas apa gitu, oh nggak ada uangnya, nggak ada barang-barang penting. Kita nggak punya benda-benda berharga, itu naik bis, kanan kiri kita siapa kita cuek dan kita bisa tidur nyenyak. Entah kanannya tuh kiai, ustadz, apa copet, nggak peduli, udah tidur aja kita nyaman gitu. Mengapa? Karena kita nggak merasa punya uang, nggak merasa ada yang dicuri gitu, sehingga peluang tersiksanya itu berkurang. Itu dunia. Tapi bayangkan kalau kita pergi
Di saku kanan 10 juta, saku kiri 10 juta. Lalu di kaos kaki itu ada emasnya misalnya, di kaki itu ada emasnya. Kita tidur, di samping kita ada orang pakai surban, padahal ustadz. Mikir itu, ini jangan-jangan copet pura-pura jadi ustadz. Kita curiga aja hawanya. Semua kita curigai, semua orang kita suudoni, semua orang kita anggap buruk. Dan kita harus berhadapan sewaktu-waktu pasti akan banyak peristiwa buruk menimpa kita. Engkau jajah bisa macet ning dalan. Nanti jangan-jangan di hutan macet. Banyak yang dia khawatirkan ketika dia mengandalkan harta. Lalu pertanyaannya, apakah harta membuat dia bahagia? Mungkin sesekali iya, tapi tidak akan selamanya. Sebaliknya, apakah orang yang miskin itu selamanya akan menderita? Sesekali mungkin iya, tapi tidak akan selamanya. Kalau potensinya sama, maka hiduplah untuk akhirat. Kalau diberi Allah dunia, ya bersyukurlah, manfaatkan dengan baik. Kalau Allah nggak memberi kesempatan untuk itu, jangan berkecil hati dan jangan beranggapan kita gagal. Inilah yang diyakini oleh orang mukmin dan itulah yang nggak dimiliki oleh orang-orang kafir. Orang kafir nggak punya masalah kayak gitu itu, nggak punya modal kayak gitu. Dan kita tidak boleh mengikuti atau berpikir seperti pola pikirnya orang kafir. Kita sudah ikrar itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hei orang kafir itu. Kalau kalian pikirannya begini, aku nggak mau ikut-ikutan kalian begini. Kalau kalian makan rumput, aku nggak mau makan rumput, aku makannya nasi aja. Kalau kalian masuk ke jurang, aku nggak mau masuk jurang. Itu surat Al-Kafirun itu kan begitu. Jangan ikut-ikutan pola pikirnya orang kafir, ibadahnya orang kafir, penyembahannya orang kafir. Tapi orang mukmin itu harus punya prinsip, hidupku untuk akhirat, Tuhanku adalah Allah, makananku yang halal-halal, kehidupanku adalah syariat, adalah kebaikan. Itu yang diyakini orang mukmin. Maka pertanyaan kam labithum itu sebenarnya adalah mengungkap kebodohan orang kafir selama ini yang beranggapan dunia adalah segala-galanya, adalah selamanya, adalah yang abadi. Qalilun bin nisbati, padahal dunia itu sangat sedikit jika dibandingkan ilama angkaruhu, apa yang selama ini mereka ingkari, yaitu akhirat. Dibanding akhirat nggak ada apa-apanya. Fahina idin taksuru lahumul hasratu. Mendengar pernyataan, mendengar pertanyaan ini, maka terjadilah penumpukan rasa susah, rasa penyesalan, susah dan menyesal yang numpuk. Alamakanu ya'taqidunahu, dengan apa yang selama ini mereka yakini, mereka i'tiqadi fid dunya, selama di dunia. Jadi mereka nyesel kenapa sekolah, nyesel kenapa kerja, nyesel kenapa hidup, nyesel, semua akan numpuk jadi satu, berbagai macam penyesalan orang kafir itu ketika di akhirat. Hanya ketika mereka ditanya berapa lama kamu tinggal di dunia, min haitsu aikonu khilafahu, ternyata apa yang mereka yakini yang terjadi adalah sebaliknya. Qalu labithna yauman au ba'da yaum. Akhirnya mereka menjawab labithna yauman au ba'da yaum. Kami tinggal hanya sehari atau kurang dari satu hari, sebagian hari saja. Ini yang kita pelajari sampai dengan ayat 112. Jadi ayat 113-nya belum. Mudah-mudahan umur kita masih panjang, mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan jasmani rohani, mudah-mudahan hati kita dicondongkan untuk terus belajar Al-Quran, terus mampu berzikir kepada Allah, dan Al-Quran menjadi penerang kehidupan kita, membawa syafaat dunia dan akhirat kita. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.